menurut saya ketika kita menetapkan bisnis kita di tahun 2022, kita berusaha melakukannya lebih komprehensif ya, lebih komprehensif dan relatif sebetulnya cukup konservatif nih Pak Aris gitu ya. Komprehensif artinya adalah kita coba taking into account beberapa asumsi, kemudian pertimbangan baik makro maupun gitu ya, yang kita bisa jadikan dasar untuk pembuatan rencana dan target kerja kita ya. Artinya adalah tentu kalau bicara mengenai asumsi-asumsi, kita gunakan asumsi yang digunakan oleh pemerintah ya gitu ya, termasuk juga oleh industri ya gitu ya, dan plus juga dari pengalaman kita, dari pengalaman bisnis kita selama ini ya. Nah kalau tadi misalnya dengan pandemi ya, dengan pandemi yang disebutkan Mas Aris tadi, memang betul kalau melihat pandangan-pandangan pemerintah dan para analis dan pengamat mengatakan 2022 ini kita memang sudah akan recovery, namun tetap kita juga harus mempertimbangkan sisi resiko dari tahap 3 ya, gitu ya, tahap 3. Nah, walaupun secara severity-nya barangkali tidak lebih parah daripada yang tahap 2, karena herd immunity-nya sudah cukup tinggi ya, apalagi sekarang kita akan ada segala macam, dan penanganan dari sisi pemerintah pun terlihat sangat baik ya. Namun tetap karena kita industri perasuransian yang basisnya adalah manajemen risiko, sehingga kita tetap harus memitigasi setiap risiko yang mungkin ada. Ya, artinya wave 3 tetap menjadi salah satu unsur yang kita masukkan ke dalam ini kita Pak, ke dalam bahan pertimbangan di rencana bisnis kita. Plus adalah efek dari wave 2 yang belum selesai sebetulnya gitu ya, karena kami bagian dari perusahaan reasuransi ya. Perusahaan reasuransi ini kan mengcover perusahaan asuransi ya. Perusahaan asuransi sendiri mereka kadang butuh waktu untuk bisa memproses klaim segala macam ya. Dari pengalaman kita ya, proses yang mereka sampaikan ke kita, klaim itu bisa ada jedahnya 3-5 bulan gitu ya, sehingga ini juga harus kita antisipasi ya gitu ya, klaim-klaim yang datangnya belakangan gitu ya, karena memang mereka membutuhkan waktu untuk itu. Termasuk juga kalau secara makro dari sisi ekonomi recovery-nya ya, kita juga pertimbangan juga ya, di satu pihak adalah pemerintah berniat untuk boost up dan speed up untuk makroekonomi ya. Capital market relatively cukup menjanjikan ya. Memang suku bunga kan akan meningkat ya. Ini terkait juga dengan tapering dari The Fed ya, yang secara perlahan walaupun nggak bombastis tapi sudah mulai terasa nih. Walaupun kemarin juga dolar sempat turun karena kita akhirnya kita punya ekspor batu bara ya, gitu ya. Kondisi seperti ini memang kita harus antisipasi juga. Nah, kalau dari sisi asuransi sendiri secara spesifik menurut saya ada sedikit terjadi perbaikan ya, walaupun mungkin belum terlalu signifikan dari daya beli masyarakat yang harus kita antisipasi ya. Karena asuransi bukan merupakan kebutuhan primer ya. Saat ini belum menjadikan kebutuhan primer, sehingga ada skala prioritas barangkali yang cukup turun ya gitu ya. Artinya mereka harus tetap betul memprioritaskan kepada kebutuhan-kebutuhan utama dulu sebelum membeli asuransi ya. Apalagi kalau kita bicara misalnya asuransi kesehatan ya. Memang kalau bicara yang di level atas itu different ya, berbeda ya. Tapi kalau yang di bawah kan dengan sekarang BPJS pelayanan sudah lebih baik ya, even masyarakat yang kelas atas juga sudah manfaatkan gitu ya. Ini menggeser skala prioritas. Demikian juga contoh misalnya asuransi yang primary memang dibutuhkan dan terbukti ya. Contoh adalah kalau di asuransi umum, asuransi kendaraan contohnya misalnya gitu ya. Sekarang orang membatasi untuk pergerakan ya, pakai mobil juga mungkin nggak banyak, lebih banyak work from home segala macam ya, itu barangkali kebutuhannya pun menjadikan prioritas untuk membeli asuransi ini juga
apa namanya, cukup konservatif ya pertumbuhannya, walaupun memang ada usaha dari misalnya pabrikan otomotif untuk bisa meningkatkan penjualan mereka, penjualan mobil baru segala macam ya. Ini harus kita seimbangkan ya antara kebutuhan dengan supply-nya segala macam gitu. Jadi kami melihat memang akan ada pertumbuhan ya, walaupun mungkin bisa lebih baik daripada 2021, walaupun kembali ke tahun 2019. Saya sih seperti itu ya Mas Aris.